Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untayan terindah, rasa syukur yang terpatri di dalam dada kepada Allah Sang Khalik yang telah membagikan beragam rasa, termasuk rasa cinta dan bahagia kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah Tuhan kita dapat menambah dan terus memberikan kenikmatan yang tiada terhingga, dan puncaknya nanti bisa kita kumpul bersama dengan keluarga di dalam jannahnya yang amat indah. Salawat salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam. Dialah Rasul pejuang umat yang pantang menyerah demi memperjuangkan kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan-bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita semua tergolong dari umat yang mendapat syafaat. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailatil Mufidah yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Kaf, beliau membagi orang yang batal puasanya itu pada dua, ya. Ada yang disebut dengan muhbit, ada dengan muftir. Kalau muhbit dia batal pahalanya, yubtilus sawabus saum, batal pahala puasanya tapi puasanya tetap syah. Ya, jadi yang hilang itu hanya padilahnya saja, tapi dia tidak wajib qadha. Kenapa? Karena puasanya tetap sah, tetap tidak batal, tapi dia tidak mendapat kebaikan daripadanya. Dan inilah yang sering kita dengar di hadis-hadis yang populer, familiar bagi kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Ada orang yang berpuasa, tapi puasanya itu enggak ada fadilahnya, hilang semuanya. Kenapa? Karena memang pahalanya sudah batal. Apa yang ia dapat? Hanya sisa dari haus dan laparnya saja. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa merugikan kalau kita puasa, laparnya iya, hausnya iya, menahan ini, menahan itu untuk tidak makan. Di siang hari enak betul kita lihat ada cendol, ada es, apa namanya, kalau di Batang Kuis ada namanya es nggak beres, ada namanya es, beragam sekali. Bahkan ada cola durian, cola ini. Wih, di siang hari Ramadan ini kayaknya kita kalau mau makan itu luar biasa enaknya gitu. Tapi kita tahan, hausnya kita tahan, kita nggak makan, kita nggak minum, nggak jima, nggak semua yang membatalkan puasa. Tapi kadang-kadang kita kecolongan dengan yang membatalkan pahalanya. Apa itu? Muhbit, hilang pahala puasanya. Kenapa? Pertama, karena dia melakukan ghibah ketika ia berpuasa. Apa itu ghibah, Ustaz? Menyebutkan sesuatu kejelekan dari orang yang bisa menyebutkan kejelekan dari seseorang walaupun kejelekan itu benar adanya. Ya. Misal gini ya, Ustaz Ali. Dulu Ustaz Ali katakan ketika di
masa mudanya di pesantren pernah betul gitu, pernah dia lompat pagar pesantren. Lalu kemudian seseorang bercerita kepada orang lain tentang kenakalan ini. Ya, it's okay, kebenarannya kejadian itu betul adanya, benar adanya. Lalu seseorang bercerita ke orang lain tentang kejelekannya Ustadz Ali itu. Akhirnya apa? Ustadz Alinya tidak senang, maka itu ghibah namanya. Tapi Ustadz, kan aku cerita betul, ini bukan gosip, bukan hoax Ustadz, ini fakta. Kawannya dulu yang sebaya, yang masih sama-sama jumpa waktu di pesantrennya, dia yang melihat kejadiannya. Iya betul. Walaupun itu betul adanya, walaupun sesuai dengan realitanya, tapi kalau si pelakunya tidak suka, dia merasa bahwa itu mencemarkan nama baiknya, dia merasa tidak senang dengan perkataan-perkataan itu, maka itu disebut ghibah namanya. Apalagi kalau nggak betul, ya. Disebutnya Ustadz Ali dulu bandel itu, jarang dia itu masuk ke kelas. Padahal Ustadz Alinya bagus, rajin, ranking belajarnya. Tapi dia sengaja mengada-ada. Maka kalau tidak betul ucapan itu dengan kejadian, bahkan itu fitnah namanya. Fitnah, ghibah, kelasnya sama-sama menghancurkan pahala puasa kita. Bahkan yang lebih parah dari ghibah itu, ada lagi namimah namanya, ada lagi kizib, dusta, perkucapan-ucapan yang terlontar yang tidak sesuai dengan kejadian realita. Itu juga bisa menjadi mesin penghancur pahala puasa kita. Maka bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang tidak mampu menahan lisannya dari berkata zur dan berkata fahsya, berkata keji dan berkata mungkar, maka tidak ada baginya fadilah dari ketika ia menahan lapar dan hausnya ketika berpuasa. Kenapa? Karena sia-sia amal ibadahnya. It's okay, paling ia dapatkan ketika mufti, ya, hanyalah tidak qadha pada puasanya. Kenapa? Karena yang batal memang pahalanya saja. Lalu ada yang kedua, dia muftir. Muftir ini adalah orang yang sama sekali puasanya pun batal, ya. Nah, kalau puasanya batal, ya pasti juga fadilahnya batal. Kenapa? Ya puasanya ini akar batangnya saja sudah nggak ada, sudah hilang, maka pastilah cabang dan buah itu juga tidak akan ada. Kenapa? Karena pahalanya itu akan dapat ketika batangnya ada, ketika akarnya bekerja dengan baik, sehingga pahala itu akan berbuah dengan berbagai macam kebaikan. Nah, kalau batangnya hilang, kalau akarnya juga hilang, maka pasti puasanya itu tidak akan memberikan kebaikan dalam